untuk berikutnya adalah kami persilakan Bapak Sidi Widya Pratama, Ketua Komite Tetap Perpajakan. Silakan. Terima kasih Bu Afi. Selamat malam Pak Anies. Saya akan menyampaikan pertanyaan mengenai pajak. Seperti kita ketahui, tax ratio Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, tax ratio Indonesia masih rendah, di kisaran 10%. Saat ini, jumlah wajib pajak baru belum mengalami peningkatan secara signifikan. Dan di sisi lain, wajib pajak existing juga belum optimal memenuhi kewajiban pajaknya. Fakta di lapangan menunjukkan pelaku usaha yang taat pajak harus bersaing dengan pelaku usaha yang tidak taat pajak. Dan akibatnya, kos yang dipikul pelaku usaha yang taat pajak jadi lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak taat pajak. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan tax ratio dengan ekstensifikasi melalui penambahan jumlah wajib pajak baru, maupun dengan intensifikasi melalui optimalisasi penerimaan pajak bagi wajib pajak yang tidak taat pajak, sehingga tercapai persaingan usaha yang sehat. Mohon Bapak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya Pak Anies, yang terjadi itu begini Pak, banyak sekali orang yang sudah bayar pajak taat, ditagih lagi. Tetapi banyak yang belum bayar pajak sama sekali nggak bayar, tapi dia bisa kompetitif. Nah ini persaingan yang dihadapi oleh para pengusaha. Silakan Pak untuk menjawabnya. Ya, makasih Pak Sidi. Ini kelihatannya masalah pajak ini masalah semua orang ya. Kalau dengar pajak itu gimana sih rasanya gitu? Iya, ini satu sisi kita memang sadar bahwa ini membutuhkan. Ya, di sisi lain harus ada reform yang agak serius nih. Jadi kami memandang begini Mas sekalian, bahwa kami menginginkan perekonomian yang tumbuh besar, negara mendapatkan pendapatan salah satunya adalah dari pajak, dari sumber daya alam, dan bukan dari kegiatan usaha negara. Nah, karena itulah pajak ini menjadi penting untuk dilakukan reform, supaya kita dapat pendapatan yang cukup. Nah, tax ratio kita yang kita harapkan saat ini 10,4%. Kita berharap bisa di tahun 2029 itu mencapai angka 13-16%, angka tax ratio kita. Saya rasa ini lebih realistis daripada yang dibahas di debat kemarin. Kan ikut ya debat kemarin. Ini kita coba angka yang realistis nih. Kemudian kita punya beberapa rencana. Pertama adalah tentang perbaikan kelembagaan keuangan negara. Jadi kita melihat perlu dibentuk badan penerimaan negara yang berada di bawah presiden langsung. Yang ini terpisah dari kegiatan treasurer. Nah, ini dua hal yang berbeda. Treasury itu dikelola tersendiri, kemudian di sini penerimaan itu tersendiri. Ini satu hal. Kemudian yang kedua adalah modernisasi sistem digitalnya. Dan ini sudah harus dikerjakan. Bapak Ibu sekalian, di sini yang mengelola perusahaan besar menggunakan sistem modern, apakah itu namanya SAP atau sistem-sistem yang lain, yang membuat ada sebuah pengelolaan di mana accountability itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan di mana intervensi pribadi itu tidak bisa masuk ke dalam sistem. Sehingga dengan begitu semua akan mendapatkan equal treatment yang tadi disampaikan. Yang tidak bayar lolos, yang sudah bayar dikejar-kejar terus. Itu salah satu lubang di dalam sistem kita. Yang ini harus kita perbaiki bersama. Kemudian dilakukan proses yang memudahkan di dalam pembayaran pajak. Jangan justru malah dipersulit. Dan yang tidak kalah penting adalah perluasan tadi tax base kita. Nah, perluasan ini Bapak sekalian, ada istilah yang biasa digunakan itu fiskal kadaster. Apa fiskal kadaster itu? Melakukan semacam sensus ulang. Dan sensus ulang ini ketika dikerjakan akan membuat kita bisa mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat. Nah, tapi itu dilakukan biasanya fiskal kadaster itu yang enggan melakukan adalah justru yang dari dalam badan pajak itu sendiri. Karena dengan melakukan fiskal kadaster itu maka akan ketahuan mana yang sesungguhnya terlewat, mana yang sesungguhnya terlewat dan jadi rente di situ.
Kami pernah merasakan di Jakarta, fiskal kadaster itu. Kita mengerjakan, misalnya begini, ini contoh fiskal kadaster. Di jalan, sebutlah satu ilustrasi saja. Sebutlah jalan Gatot Subroto. Data yang kita miliki, ketika orang mendapat IMB, di situ kemudian masuk datanya ke Dinas Pendapatan. Kemudian ketika muncul izin usaha, masuk ke Dinas Pendapatan. Itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dalam perjalanannya tidak pernah direview apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan. Okay? Nah, ketika dilakukan fiskal kadaster, maka petugas itu akan berjalan, menyusur jalan Gatot Subroto, melihat semua objek pajak dan siapa saja yang ada dalam situ dan kegiatannya apa. Dan kemudian itu didata ulang sehingga membuat kita punya data terbaru tentang kegiatan perekonomian yang ada di situ, bangunan yang ada di situ yang mungkin terlewatkan. Banyak sekali kita menemukan, ini kalau contoh kami di Jakarta, tanahnya bayar terus, sudah ada gedung 10 tahun, gedungnya nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak pernah bayar pajak gedung. Tapi apakah benar nggak bayar? Sebetulnya ada pemeriksaan, tapi disitulah kenapa fiskal kadaster itu tidak diinginkan. Begitu masuk, maka tidak bisa lagi ada hengki-pengki di situ. Oke? Karena seluruh datanya akan tercatat melalui fiskal kadaster. Jadi menurut saya fiskal kadaster ini penting untuk dilakukan. Gitu kira-kira Ya, jawabannya. baik. Terima kasih Pak Anies.